bisa dijadikan sebagai dasar. Apa alat? Data adalah suatu keterangan yang dapat dijadikan sebagai dasar. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa kalian pakai untuk menjadi dasar. Dasar kita mendata. Tujuan kita mendata yaitu agar kita, ibu kasih contoh nih satu. Kita misalkan mendata ini teman-teman satu kelas kalian, mendata soal contohnya berat badan. Kalian mendata satu persatu, misalkan ada Ari. Ari berat badannya berapa? Kalian tulis berapa. Kemudian Juwita berat badannya berapa dan seterusnya. Itu disebut dengan data. Nah, di sini setelah kita mengumpulkan data, kalian mengelompokkan dulu data yang ada. Setelah kalian mendapatkan datanya yang tadi berat badannya itu, kalian kelompokkan. Misalkan nih, berat badannya 30 kilo. Kalian cari di sana, tulis yang berat badannya 30 kilo ada berapa orang, yang berat badannya 32 kilo ada berapa orang, dan seterusnya. Oke? Nah, setelah kita sudah mendapatkan data, di sini kita akan membentuk dia, menyajikan datanya. Menyajikannya dalam bentuk apa? Nah, menyajikannya itu yang pertama kita akan membuat dia bentuk tabel. Ya. Bentuk tabel. Setelah itu ada yang kedua itu ada dalam bentuk diagram. Dan yang terakhir itu ada membaca dan menafsirkan sajian data. Nah, yang sekarang kita akan pelajari untuk kali ini yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ini contohnya. Kiki mengetahui jenis buah-buahan yang disukai teman-temannya. Dari 15 orang temannya, Kiki memperoleh data seperti yang ada di layar. Ada orang yang menyukai jeruk, ada orang yang menyukai apel, mangga, dan rambutan. Nah, dalam hal ini berarti Kiki ini sudah mendata dia. Sudah menemukan data. Ada 4 orang yang menyukai jeruk, kemudian ada 5 orang yang menyukai apel, terus yang menyukai mangga ada berapa? 3. Kemudian yang menyukai rambutan? 3. Kemudian kalau sudah ketemu datanya, kalian bisa mencatatnya. Mencatat seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kalian bisa mengumpulkan data tersebut dan mengelompokkannya. Nah, seperti ini. Sajian dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada data hasil ulangan matematika dari 36 siswa. Ini dah kalian ada yang hasil ulangannya ada yang 80. Itu ada yang 50 hasil ulangannya. Ada yang 40. Nah, coba dari data itu bisa nggak ada yang bisa nggak menyebutkan nilai berapa yang terkecil? Angkat tangannya. Coba Risti. Data yang terkecil 40. 40, 30. Coba yang lain ada? 1000. Ya, Ika. 1020. Iya. Data terkecil itu ada 30. Nah, kemudian yang data yang nilainya terbesar. 90. Iya, betul. Yang terbesar nilai ulangannya 90. Nah, ini dia ini nilai ulangan terendah ada 30, nilai ulangan tertingginya ada yang 90. Nah, ini namanya kolom turus, seperti ini dia. 30, yang nilai ulangannya 30 ada 1. Yang 40-nya ada 2 dan seterusnya. Bisa diperhatikan kalian ini di depan di layarnya ya. Nah, ini dalam bentuk diagram batang. Diagram batang bisa kalian perhatikan contohnya
hasil panen yang tertinggi dan hasil panen terendah. Nah, ini yang terakhir, ini ada diagram lingkaran. Ini adalah data dari kegiatan olahraga yang digemari oleh siswa kelas 5 yang menyukai sepak bola. Ada 32%. Benar. Nah, untuk kalian bisa membuat diagram lingkaran seperti di layar, kalian harus mencari ini dulu. Ada berapa orang? Futsal, sepak bola kan di sini diketahui sepak bola ada 32%. Berarti cara mencarinya seperti ini. 32 karena dia persen berarti per 100 dikali 25. 25 itu datangnya dari apa? Tadi siapa yang jawab? Eka. Kenapa dia 25, Kak? Dari 25 siswa. Jumlah seluruhnya, seluruh siswanya yang didata ada berapa? 25 orang. Ya, 25 orang. Berarti di sini 32/100 dikali 25. 25 ini dapatnya di data banyaknya siswa. Ya, banyaknya siswa ada 25 orang. Dikali dia. Habis itu caranya mencari dia dapat 8 siswa, yaitu ini dulu dibagi. Bisa kan dia dibagi? Bisa. Seperti itu. Oke, nah sedemikian yang Ibu jelaskan tentang diagram. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini duduknya sudah berkelompok kan ya? Ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagi kalian dari sebelah sini. Kita ada berapa kelompok? 5. Yang sebelah sini kelompok 1. Ariandani jadi kelompok 1 ya? Ya. Eka kelompok 2. Kemudian kelompok 3, ya, kelompok 3, Revan kelompok 4, dan terakhir Ari sama Yuni kelompok 5, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas, memberi kalian sebuah masalah, mendata teman-teman kalian, mencari sebanyak 10 orang. Sekarang ketua kelompok sudah ditentukan? Sudah. Oke, sekarang ketua kelompoknya pimpin teman-temannya untuk menentukan kalian mau mendata apa. Oke, sekarang Ibu persilahkan diskusinya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menentukan kalian mau mendata apa. Oke, ayo mulai. Sekarang diskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Ada yang sudah mendapatkan kalau ini sudah memutuskan? Siapa yang mau lebih dulu? Dari kelompok 1 ya, kelompok 2 Eka mau mendata apa Eka? Tempat tinggal. Untuk mendata tempat tinggal teman-temannya. Oke, tempat tinggal. Eka mendata tempat tinggal.
Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Data temannya sebanyak 10 orang untuk menemukan yang tadi sempat tinggal. Mohon perhatian, waktunya pulang untuk siswa kelas 1 dan 2. Hati-hati di jalan dan hendak belajar di rumah. Terima kasih. Ayah Ferry tanya temannya. Dari kelompok 1 bisa. Sudah. Kasih tahu
berbeda-beda. Nah, kelompok satu, Ibu minta kelompok 1 untuk menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Ingat, kata dulu dalam bentuk tabel. Terus kelompok 2, Ibu minta penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Ya, diagram batang. Kemudian kelompok 3, Ibu minta kalian buat diagram garis. Ya. Untuk kelompok 4, Ibu minta kalian untuk buat diagram batang. Lagi sebentar. Masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya ke depan dan kelompok 4 dapat penyajian data dalam bentuk tabel, bentuk diagram batang. Nah, yang terakhir nih. Terakhir kelompoknya Kevin. Ibu minta penyajian datanya dalam bentuk diagram lingkaran. Ya. Nah, sekarang semua ikut persilakan untuk bekerja. Apa Anak-anak, coba mau perhatiannya sebentar. Sudah ada yang bisa membuat? Sudah ada yang selesai? Belum. Nah, kalau ada yang sudah nih, yang belum gak apa-apa, lanjutkan dulu. Ibu minta kalau ada yang sudah, memberi contoh ke temannya jadi yang pertama. Belum. Ayo, siapa yang mau menjadi yang pertama untuk ke depan menjelaskan? Ari. Oke, saya sampai yang lainnya. Dari kelompok 5 mau berpresentasi.
Kelompok 4. Ini nomor 3 kan? Andre, coba Andre. Kelompok 1. Sudah? Belum. Iya, oke. Kelompok 2. Silakan maju. Oke, tepuk tangan dulu. Ini kelompok 2, dia mendata asal ya tempat tinggal dari teman-temannya. Teman-temannya mendata berapa orang itu? Data 10 orang dan sudah dibuatkan berupa diagram batangnya. Nah, sekarang lagi 3 kelompok. Ayo Kevin, sudah Kevin sudah. Sekarang tidak kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo. Tidak apa-apa. Ayo, kelompok 1. Ayo kelompok 3. Pasti? Apa ada yang kurang mengerti? Kalau ada yang mau ditanyakan, ayo silakan tanya dulu Ibu. Ayo kelompok 4. Ayo, nggak apa-apa Reva, ayo. Hai teman-teman, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang diagram batang. Saya telah mencari 10 cita-cita teman saya. Dokter 5 orang, polisi 5 orang, polisi 2 orang, guru 1 orang, supir 2 orang. Sekian dari saya. Diagramnya mana? Coba ditunjukkan. Oke, bisa diperhatikan ya diagram batangnya yang dari penelitian kelompok 4. Sudah? Oke Reva, terima kasih Reva, bagus sekali. Reva sudah berani untuk maju ke depan.
Diam dulu, diam. Diam dulu, tadi dikasih istirahat. Siapa tuh? Sudah? Oke, terima kasih. Tapi Ibu sudah menganggap kalian mengerti dan bisa untuk membuat diagram. Terima kasih untuk anak-anak semua. Ayo perhatikan anak-anak. Ya, sudah? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang tadi?